Mbak fokus ke diri sendiri dulu. Itu yang diberesin dulu, ketakutannya, kesedihannya, gitu. Kalau nanti yang sudah terjadi di anak, nanti Mbak bisa proses kemudian hari. Misalkan, Nah, itulah yang memang akan membentuk realitamu ketika kamu berasumsi bahwa aku mah uang hanya dari kantor. Kalau Bu Jeje misal, aku uang cuma dari sewa villa aja. Selamanya akan begitu. Ketika Anda memanah, apa yang Anda lakukan? Pertama, tetapkan dulu mau mana apa. Ibarat kalau doa, mau doa apa. Kedua, ditarik anak panahnya, tali busurnya, betul? Sampai mentok. Tahapan terakhir apa guys? Dilepaskan kan? Nah, jadi dalam proses memanah, ada lihat tujuan, lalu ditarik, lalu let go. Itu seakan-akan Anda cun dengan gelombang kekayaan. Nanti ada gelombang kebahagiaan di level berapa, gelombang kesehatan di level berapa, ada macam-macam. Saya hanya membicarakan khusus tentang prosperity conscious atau kesadaran kaya atau software kaya. Itu di level itu. oke. Kalau boleh tahu Mbak Imamah berarti yang dominan perasaannya apa? Takut kehilangan. Takut kehilangan sama merasa bersalah karena yang saya tularkan ke anak saya adalah sama seperti saat ibu saya ke saya. Iya, karena memang rata-rata tuh begitu. Rata-rata itu begitu. Kenapa kok waktu itu biksu ya, guru saya yang Tinatan itu mendengungkan tentang meditasi inner self tuh begitu. Karena kalau memang kita tidak sadar luka batin kita sendiri, yang biasanya itu adalah keturunan. Jadi saya dapat dari mama saya dapat dari ibunya terus gitu. Ketika kita tidak sadar diri, tidak menyentuh dunia kesadaran dan menjadi sadar terhadap apa yang kita katakan, pikirkan, batinkan, itu nanti akan menurun di anak turun kita kan gitu toh. Itu juga ketakutan saya dulu. Kenapa kok saya juga mendalami ini? Karena saya nggak mau menularkan itu ke generasi selanjutnya gitu. Caranya gimana Mbak? Misalkan biar saya nggak begitu gimana? Yang paling penting sama pertanyaannya sama kayak tadi yang sebelumnya, Mbak fokus ke diri sendiri dulu. Itu yang diberesin dulu, ketakutannya, kesedihannya, gitu. Kalau nanti yang sudah terjadi di anak, nanti Mbak bisa proses kemudian hari. Misalkan aku memang pernah gitu kayak dulu kelepasan, misalkan marahin anak atau bentak anak, karena pasti keimprint. Itu nanti someday cuma tinggal ditanyain, kita ngobrol, itu selesai sebenarnya. Karena emosi cuma itu aja, sebenarnya simple kok. Kalau untuk anak kita ya, itu jadi gampang. Nanti someday ketika quality time berdua tanya, Dek dulu ibu pernah gini-gini, maaf ya kamu yang dirasa apa, itu sebenarnya udah beres. Kenapa kok kayak Mbak Imamah dan saya sampai mencapai trauma, itu karena tidak pernah punya kesempatan itu. Nggak pernah ditanyain, Dok kamu butuh apa sih dari bapak, itu kan nggak pernah. Padahal cuma ngimpi pengen dicium doang kan gitu. Sama saya juga gitu. Yang membuat itu jadi luka yang mendalam, tidak pernah punya kesempatan mengungkapkan. Gitu. Dan tidak pernah digali perasaannya seperti apa. Jadi biar nanti ketakutan dan kekhawatiran itu dan rasa sakit itu semakin lama berkurang, sering-sering ngobrol sama diri sendiri. Ketika kita ingin mengubah kehidupan kita, satu yang harus dicatat sama teman-teman adalah prasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Itu dulu yang ditaruh. Satu, prasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Satu itu ya. Satu apa? Mas Habib boleh kasih mic ke salah satu peserta nggak? Ke kakak yang pakai baju biru boleh nggak? Yang ini. Ya. Kak, bantu aku Kak, catatan yang pertama. Satu, prasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Udah dicatat sama teman-teman? Satu, apa? Satu Kak. Prasangka baik pada Tuhan di atas rata-rata. Itu ya? Clear? Clear ya? Karena hidup kita berjalan sesuai dengan prasangka kita. Jadi ketika realita hidup kita saat ini
ada pasangan yang begini, ada bisnis yang stuck seperti ini, ada anak, ada kolega, ada segala hal di dalam realita hidup kita yang belum menyenangkan. Realita hidup kita saat ini itu adalah prasangka yang kita buat kemarin. Ketangkep ya? Realita hidup kita saat ini itu adalah prasangka kamu yang kamu buat saat lalu. Itu realita yang sekarang. Nah, kalau kehidupan berikutnya kita mau bikin asik, bikin seru, berarti yang harus kita lakukan apa? Kita membuat prasangka sekarang yang lebih seru dong, bener gak? Kita buat prasangka di saat ini sesuatu kehidupan yang lebih asik, lebih bahagia, lebih berkelimpahan buat masa depan kita. Contoh prasangka itu apa sih Teh? Contoh, begini. Pada saat ini, misal kita punya prasangka gini, kalau yang perempuan misal gini, aku mah uangnya cuma dari suami aja. Ada nggak yang punya prasangka gitu? Atau uangku cuma dari gaji kantor. Ada nggak yang kayak gitu? Uang masuk cuma dari gaji kantor aja. Atau ketika kamu punya pasangan, aduh pasangan aku emang keras kayak gitu, susah berubah. Ada nggak yang punya pemikiran kayak gitu kadang-kala? Nah, itulah yang memang akan membentuk realitamu ketika kamu berasumsi bahwa aku mah uang hanya dari kantor. Kalau Bu Jeje misal, aku uang cuma dari sewa villa aja. Selamanya akan begitu. Tapi sekarang kita rubah prasangkanya bahwa uang masuk dalam realita hidupku dari banyak sumber tak terduga. Mulai nulis di buku asumsi nanti seperti itu prasangkanya. Karena sebetulnya realita hidupmu itu tergantung prasangkamu. Itu yang pertama ya. Oleh karena itu kita harus selalu berprasangka baik sama Allah atau Tuhan di atas rata-rata. Yang kedua, kita tulis ya. Yang kedua, tubuh ini, jiwa ini adalah ruang. Tubuh ini, jiwa ini adalah ruang, tempat yang indah, di mana semua spektrum rasa, diizinkan untuk kita alami. Di mana semua spektrum rasa diizinkan untuk kita alami setelah kata aku. Itu adalah proses penciptaan. Aku sedih, berarti kamu menciptakan sedih. Enggak boleh diulang lagi kalimat itu ya. Jadi aku adalah sumber kelimpahan. Penciptaan di kata akunya itu setelah kata aku. Aku adalah sumber kelimpahan, aku adalah sumber cinta. Teknik rasa seolah sudah menerima. Jadi masuk ke versi diri kamu yang udah sukses, rasakan emosinya, bukan dibayangkan, tapi kamu rasakan. Ya, install software kemakmurannya tuh prosesnya kayak gini. Kita shifting identitas dulu, tadi udah ya, identitas lamanya udah kita lepas, kita masuk ke identitas baru. Sekarang pelan-pelan pahami ini. Rezeki itu bukan tentang uang. Sepakat ya? Rezeki bukan hanya uang. Ketika teman-teman ketemu kesadaran ini, itu rezeki yang gak kebayar. Kesadaran apa? Dari kesimpulan segalanya, pahami, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi aliran energi yang datang ke hidupmu. Apa aja misal? Pertemanan dalam kesadaran, kasih sayang di antara kita,
aku aja ngerasain teman-teman semua ini udah kayak keluarga, tapi kita nggak pernah dalam satu gen darah yang sama. Tapi kayaknya kalau kita ketemu bawaannya pengen meluk. Itulah rezeki, itulah aliran energi. Kata guru saya, doa itu sebetulnya arti kata dasarnya adalah menyapa Tuhan. Jadi tidak harus isinya meminta. Cuman dalam kehidupan itu mengalami yang namanya peyoratif, penyempitan makna, sehingga doa lebih identik dengan kita meminta sesuatu, gitu ya. Nah, kira-kira meminta dengan memaksa beda nggak? Meminta dengan memaksa beda nggak? Beda, oke. Tapi kita lihat ya, ini ada satu slide yang menarik. Sedang meminta atau memaksa Tuhan, saya bacakan. Ya Tuhan, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, maka jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikan kami jodoh. Jika dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku, dan saat dia telah tidak memiliki jodoh, jodohkan kami kembali. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biar orang itu ketemu jodoh dengan yang lain, dan kemudian jodohkanlah kembali dia denganku. Amin. Ini yang di belakang, Mama, itu doaku dulu untuk mendapatkanmu. Kira-kira ini doa minta atau maksa? Nah, kelihatan banget ya aroma maksanya ya. Kita belum bicara tentang apakah doa ini dikabulkan atau tidak. Tapi ini kita bisa lihat bahwa mungkin kita mentertawakan doa ini. Di sini kita bisa mentertawakan ini. Padahal itulah yang kadang kita sering lakukan. Iya ya. Ternyata aku selama itu nggak meminta, tapi malah maksa. Nah, ini ada versi yang lebih pendek. Saya pendekin nih. Tuhan, kalau dia jodohku, maka jodohkanlah denganku. Kalau tidak, sediakanlah yang seperti dia, wajahnya seperti dia, sifatnya seperti dia, tingginya seperti dia, atau biar gampang, ya dia aja lah Tuhan, amin. Kan Tuhan pusing kan, susah nih, udah sama dia aja. Jadi kadang kita juga manusia tuh pinter ya untuk ngakalin Tuhan gitu ya. Dibikin susah gitu kan, Tuhan gak ada opsi, itulah pun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada minta, ada maksa, kira-kira mana yang dikabulkan oleh Tuhan menurut Anda? Yang setuju bahwa yang minta dikabulkan, angkat tangan. Yang maksa dikabulkan, angkat tangan. Oke, saya ulangi. Yang setuju bahwa Tuhan lebih mengabulkan yang maksa, angkat tangan. Oh, ini para pemaksa sebenarnya. Yang kalau minta itu lebih dikabulkan, angkat tangan. Wah, ini mereka lebih setuju maksa. Nah, Anda tahu nggak jawabannya? Coba Anda tanya ke saya. Tahu nggak jawabannya? Jawaban saya apa? Nggak tahu. Pura-puranya Anda memanah sesuatu, itu arahnya ke kamera itu ya. Nanti kalau pecah ya berarti energi Anda terlalu besar. Ketika Anda memanah, apa yang Anda lakukan? Pertama, tetapkan dulu mau mana apa. Ibarat kalau doa, mau doa apa. Kedua, ditarik anak panahnya, tali busurnya, betul? Sampai mentok. Tahapan terakhir apa guys? Dilepaskan. Nah, jadi dalam proses memanah ada lihat tujuan, lalu ditarik, lalu let go. Nah, kalau misalkan anak panah ini dilepas, pasti nancep ke sana nggak mas? Belum tentu, tapi lebih mungkin dibanding nggak dilepas kan? Nah, banyak orang itu dipegang terus 20 tahun. Tremor Pak. Ya Tuhan, kenapa doaku tidak dikabulkan ya Tuhan? TVB tolongin aku TVB. Aku udah sholat, aku udah wirid. Kenapa ini tidak dikabulkan? Kok sekali terus? Ini loh, makanya tadi dibimbing, direlekskan. Ini suruh dilepas. Nah, bukan hanya dilepas juga. Jadi gini, Mas Hendy ya. Dalam proses pengabulan doa, itu masalah itu bisa ada pada tiga-tiganya atau 1-2 diantaranya. Pertama, ada orang yang lemah untuk menentukan sasaran tembaknya. Oke? Yang kedua, lemah dalam melakukan tarikan. Nah, yang terakhir, lemah dalam melakukan let go. Dari ketiganya, paling sulit itu let go sebenarnya. Makanya kenapa tema saya adalah membahas tentang itu. Tapi, oke, kita nggak langsung ke yang ketiga. Ketika tadi tarik,
ngamati nggak? Dia narik anak panahnya semaksimal mungkin. Betul? Supaya apa, Mas? Supaya the arrow is move fast to the target. Kalau Anda nariknya cuma segini, Mas, dilepas. Your arrow is not so far away, it's just mak keteplik. You know mak keteplik? Mak keteplik is the energy is not enough to throw away the arrow. Oke ya? Nah, masalah kita tuh di mana? Kurang atensi, kurang ikhtiar, atau kurang melepaskan. Pikiran lompat tuh gini. Yuk mikir besok. Oke ya? Bisa? Besok ngapain? Bisa? Mikir kemarin. Ingat kemarin. Kemarin Anda datang ke sini. Bisa? Itu namanya pikiran lompat. Semakin pikiran nggak bisa lompat, itu tanda bahwa Anda ada di saat ini. Saya punya cara sederhana supaya pikiran nggak lompat, yaitu menciptakan getaran di tubuh. Caranya gini, nanti Anda berdiri ya, caranya gini. Nanti berdiri, terus Anda begini. Kayak orang overdosis. Jadi di-vibrate badannya, digetarin semua. Terus coba waktu begitu, pikirannya lompat. Bisa nggak? Yuk, kita coba berdiri. Ya. Ayo, ayo. Nah. Oke ya, berdiri, ayo berdiri. Kemudian, sambil berdiri bisa ya, pikirannya mikir besok, mikir kemarin bisa ya. Oke. Mungkin teknik ini tidak 100% bisa menghentikan pikiran Anda, tapi setidaknya mengurangi. Nah, coba sekarang sambil Anda bergerak, bergetar, coba berusaha membuat pikirannya lompat. Perhatikan, apakah lebih susah dan Anda lebih fokus di saat ini. 1, 2, 3, yuk. Ayo, sambil begitu coba mikir besok kemarin, coba. Ya, bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Susah nggak? Nah, jadi kalau Anda, aku mau kuantum jam kok susah sekali. Nah, sebelumnya gitu aja dulu. Anda paling di bawah di UGD itu ya, dikiranya. Putuskan semua asa kecuali kepadanya. Nah, kebanyakan kita itu menanamkan asa kepada makhluk. Orang mau ngembaliin duit, kita nanamin asa di situ. Gajian bulan depan, tiba-tiba di PHK. Jadi kita menempatkan harapan ke selain Tuhan. Jadi boleh putus asa untuk memutus semua harapan kecuali harapan kepada Tuhan. Nah, itu yang nggak boleh diputus. Itu versi saya ya. Jadi memang kuncinya let go yang boleh dibilang gini, ini let go yang sudah karena otomatis capek. Ya. Jadi akan terjadi dengan sendirinya. Repotnya adalah ketika Anda adalah orang yang terlalu kuat, nyengkramnya kelamaan. Jadi kalau dipakai metode ini, orang yang lemah lebih diuntungkan. Karena baru megang 5 menit, merucut. 5 menit, merucut maneh gitu loh. Tapi kalau Anda terlalu kuat, wah ini lama sekali, nggak lepas-lepas. Nah, ini kata kuncinya. Apakah harus nunggu sampai lelah fisik mental baru let go ini terjadi? Enggak kalau menurut saya. Banyak software yang berbahaya di dalam diri kita yang saya harus ajarkan sekarang supaya ke depan Anda bisa hidupnya ringan. Ya, ini yang saya minta izin dulu. Yang paling berat itu adalah, dan ini saya taruh di depan, adalah Anda harus menghilangkan, gini. Anda harus setuju bahwa Anda adalah co-creator to God. Bahasa Indonesianya apa tuh co-creator to God? Wakil Tuhan di bumi itu. Kalau Allah itu kreator, benar nggak? Manusia itu co-kreator. Setuju ya? Dan karena kita co-kreator, maka manusialah yang menulis jalan hidupnya sendiri. Setuju ya? Anda mau sakit kek, mau sehat kek, mau masuk surga kek, mau masuk neraka kek, itu semua man-made. Setuju ya? Itu dulu nih, ini ijab kabulnya harus sah dulu nih. Sehingga di kepala kita, kalau masih ada bahwa kaya, sehat, miskin, rezeki, jodoh di tangan Allah, Anda nggak cocok ikut pelajaran saya.
ngapunten ya, ini harus digas di pertama nih. Kalau Anda ada doktrin itu di kepala Anda, boleh karena udah ditancap dan Anda sengaja memilih memegang itu. Gak apa-apa. Tapi boleh nggak itu kita challenge? Kita tantang, bener nggak? Karena kita menantang ustadz yang naruh di kepala kita itu, pasti hidupnya dari sumbangan. Udah gue ngomong apa adanya deh. Bener nggak? Jadi saya selalu menantang hal-hal seperti begitu, dan di sini saya tahu di ruangan ini, waduh, bosman ngajarinnya begitu, bener nggak? Anda shock, bener nggak? Karena kalau setelah Anda masih pegang itu, berat Pak saya ngajarin Pak. Bahwa rezeki itu Anda yang nentuin Pak. Bahwa kaya itu hak semua orang Pak. Bahagia itu hak semua orang Pak. Berjodoh itu man-made Pak. Ada namanya software yang kita pasang. Namanya software prosperity conscious. Jadi gini, di semesta ini banyak sekali gelombang-gelombang. Ada yang idea, ada ide, ada yang tentang ekonomi, ada yang segala macam. Dan prosperity conscious itu gelombangnya kalau alfa adalah sekian, beta adalah sekian. Anda udah tahu ilmu itu, bener nggak? Itu di sekian di 4, titik-titik cycle per second. Saya nggak bilangin berapanya. Di 4, titik-titik cycle per second. Jadi logikanya gini. Kenapa orang sering topo broto? Kenapa Nabi Muhammad mesti ke Gua Hiro? Kenapa harus kumkum? Anda ngerti ya Jawa istilah-istilah kayak gitu? Kenapa harus semedi? Bener nggak? Dan semedi itu selain mengkosongkan pikiran, itu sebenarnya ngecun sebuah gelombang. Nah, di tengah hutan, kalau di jalan anggap di Ambarukmos ini, begitu Anda hening sebentar, ngeng, motor lewat, pecah Pak. Tapi kalau di alam ada bunyi krik 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 apa? Bambu saling bergesek. Terus ini misalnya 11 cycle per second. Terus ada air gemericik, kerucuk 7 cycle. Selisihnya itu 4, sekian cycle per second. Itulah yang memprogram Anda. Begitu Anda diprogram itu seakan-akan Anda tune dengan gelombang kekayaan. Nanti ada gelombang kebahagiaan di level berapa, gelombang kesehatan di level berapa, ada macam-macam. Saya hanya membicarakan khusus tentang prosperity conscious atau kesadaran kaya atau software kaya. Itu di level itu.